Hai Church, puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan program GGIC, Aku dan Kehidupan Doaku. Sebagaimana sudah disampaikan di awal tahun bahwa mulai tahun 2023, memasuki bulan Januari ini, kita menggulirkan program baru untuk ABM atau Allah Baik Ministry, yaitu Aku dan Kehidupan Doaku. Program ini hendak dihadirkan untuk mengajak saudara untuk kembali bergairah membangun kehidupan doa saudara, membangun kembali relasi dengan Tuhan, mulai kembali mencari wajah Tuhan dan kekuatannya, mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Harapan kami melalui program ini, saudara kembali lagi menghidupi kehidupan doa, dan doa yang sudah pernah saudara hidupi itu hidup kembali di dalam diri saudara, sehingga saudara mulai kembali menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, kita sudah belajar minggu yang lalu doa itu mudah, dan sekarang saya akan lanjutkan bagian dari pokok doa itu mudah, tetapi saya ingin memfokuskan kepada bagaimana, kepada siapa kita berdoa, atau bagaimana kita berdoa. Saudara, dalam kekristenan tidak ada cara berdoa yang lebih mudah dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkannya kepada murid-muridnya. Dan bagian ini yang akan kita pelajari bersama. Ada sekian ayat dari Matius 6 ayat 5-13. Ini pun saya akan bagi menjadi dua karena supaya waktunya lebih efektif, saya bagi menjadi dua bagian, dan saya akan berhenti nanti pada bagian pertama, dan kita akan lanjutkan di minggu berikutnya pada bagian selanjutnya khusus berkenaan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami ingin belajar tentang kehidupan doa, dan kami ingin membangun kehidupan doa yang lebih indah, yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, yang mungkin selama ini sudah mulai kendor, sudah mulai tidak lagi kami lakukan. Tapi melalui program Aku dan Kehidupan Doaku ini, hamba rindu anak-anak-Mu dibangkitkan kembali, kegairahan mereka untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana kita berdoa? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di dalam kekristenan tidak ada cara yang lebih mudah dari apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam doa Bapa Kami. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 5-13. Simak baik-baik saudara. Judulnya Hal Berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dan janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini dulu, saudara. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai dari ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima mengajarkan kepada kita bahwa berdoa yang baik adalah memulainya dengan satu sikap, yaitu rendah hati. Jadi doa itu mudah. Kalau saudara mencari sikap yang terbaik seperti apa, maka ayat yang kelima mengajarkan kepada kita, doa yang baik itu dimulai dengan sikap rendah hati. Dan juga mengakhirinya dengan sikap yang rendah hati juga. Jadi inilah doa mudah. Mulai dari sikap yang rendah hati dan diakhiri dengan sikap yang rendah hati juga. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Tuhan mengajarkan ada orang-orang berdoa secara sombong. Dia berpikir bahwa dirinya adalah orang baik. Dirinya adalah orang benar. Tapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu berdoa, datanglah kepada Tuhan bukan dengan kesombongan. Datanglah kepada Tuhan bukan dengan sikap memiliki semuanya. Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan satu sikap, yaitu rendah hati. Dan diakhiri dengan sikap juga yang rendah hati. Karena segala kemuliaan itu bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhanlah yang empunya segalanya. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi inilah sikap yang seharusnya kita tunjukkan, kita miliki ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, datanglah kepada Tuhan dan mulailah berdoa dengan rendah hati. Jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling diperkenan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita melihat orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang baik. Dirinya adalah orang yang paling diperkenan oleh Tuhan. Saudara, jawaban doa itu tidak ditentukan oleh hal-hal tersebut, saudara. Jawaban doa itu tidak ditentukan oleh tempatnya, tidak ditentukan oleh waktunya yang kita anggap baik dan tepat. Saudara, bukan juga ditentukan oleh kata-kata yang indah, kata-kata yang kita atur bagaikan puisi, yang sangat rapi, tetapi ditentukan oleh sikap hati kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara, pertama-tama coba cek sikap hati kita. Apakah sikap hati kita ini adalah sikap yang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau belum? Sikap rendah hati akan membuat saudara dan saya sadar bahwa segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Serta juga akan membuat kita sadar bahwa apabila doa yang kita naikkan itu didengar dan dijawab oleh Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita ini baik rupanya, bukan karena kita ini punya status sosial yang baik, lebih tinggi daripada orang lain, bukan karena Tuhan itu merasa atau kita merasa diperkenan oleh Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan perkenan itu karena sikap hati kita. Jadi bagian yang pertama ini penting, saudara. Doa itu mudah, tidak sulit. Hanya cek sikap hati kita. Apakah sikap hati kita ini selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak. Mari belajar untuk ketika kita berdoa, jangan dengan sikap seperti seorang ahli Taurat. Jangan datang kepada Tuhan seperti sikap orang Farisi yang merasa bahwa karena kebaikan hatinya doanya akan dikabulkan. Tapi datanglah seperti seorang yang berdosa, seorang yang merasa bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu kemudian datang dengan Tuhan dengan hati yang rendah. Dia merasa, aku tidak layak Tuhan, tapi aku memberanikan diri untuk datang kepadamu. Setelah sikap-sikap seperti ini adalah sikap-sikap yang baik ketika kita berdoa. Ada orang yang sering kali mengatakan begini, kalau
dia diundang oleh satu keluarga. Dia berpikir bahwa kenapa kok dia yang diundang bukan orang lain. Dia berpikir karena doanya lebih didengar oleh Tuhan. Dia berpikir bahwa hanya dia yang mampu mengusir setan. Dia berpikir hanya dia yang doanya satu-satunya yang didengar oleh Allah. Tidak, saudara. Bukan. Kalau saudara datang dengan sikap yang seperti itu, suatu hari saudara akan menyesal bahwa doa saudara tidak akan pernah lagi didengar oleh Tuhan. Karena saudara merasa bahwa jawaban doa yang terjadi atas keluarga itu karena saudara. Setan yang pergi karena saudara. Apa manifestasi kuasa Tuhan terjadi karena saudara? Tidak, saudara. Semua karena Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Ini poin yang pertama. Lihat ayat yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-6, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa doa merupakan tindakan membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Oleh karena itu, setiap pendoa harus memiliki yang namanya kamar pribadi. Atau lebih dikenal dengan private room, kamar pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara berdoa di depan umum sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang percaya pada saat itu, baik di persekutuan-persekutuan doa, dalam ibadah atau pertemuan-pertemuan Kristiani lainnya, bukan merupakan hal yang salah. Karena ada orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin doa makan, dia lakukan itu di depan publik ketika wedding celebration misalnya. Dia ditunjuk untuk berdoa makan. Ya, sudah memakai pakaian rapi, maju ke depan, orang lain melihat dan mendengarkan doanya. Ada juga orang yang ditunjuk untuk doa dalam pertemuan-pertemuan besar, penting, misalnya dalam acara kenegaraan, juga acara-acara penting dalam seminar, dalam ibadah-ibadah KKR, persekutuan yang dihadiri oleh banyak orang. Doa-doa semacam ini tidak ada yang salah, saudara, karena konteks dari ayat ini itu bukan pamer doa. Konteks dari ayat ini itu show off, saudara, karena mereka berdoa itu ingin pamer, ya saudara, ingin ditunjukkan bahwa inilah doa, bahwa dialah orang yang melakukan doa dengan ditunjukkan di jalan-jalan, pamer sebetulnya. Intinya adalah konteks dari ayat 6 ini adalah karena dia mau show off atau pamer. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Doa yang pamer, saudara. Ada banyak orang yang pamer dengan doanya. Dia pamer bahwa doanya hebat, kata-katanya bagus, dan dia bisa dianggap sebagai orang yang kalau berdoa itu number one. Wah, jadi apa-apa kalau ada doa, dialah yang ditunjuk. Kalau ada doa, dialah yang ditunjuk. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa pembukaan seminar, doa tutup seminar, doa untuk pelantikan dan sebagainya. Dia yang ditunjuk. Karena dianggap sebagai orang yang pandai berdoa. Bukan, saudara. Konteks dari ayat ini memang show off, pamer seperti ahli Taurat. Tetapi itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, sekalipun doa itu saudara lakukan di depan banyak orang, selama sikap hati kita benar di hadapan Allah, dan kita sungguh-sungguh melakukannya dengan iman kepada Allah, Allah tetap berkenan loh, saudara, dengan doa-doa yang dilakukan di depan publik, yang dinaikkan secara umum, dilihat, disaksikan, dan didengar oleh banyak orang. Tetap Allah berkenan, karena saudara mendoakannya, melakukannya bukan untuk show off, tapi saudara melakukannya dengan iman, keyakinan yang sungguh-sungguh. Namun demikian, saudara, berdoa secara pribadi juga merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi kehidupan pertumbuhan rohani kita. Jadi
titik tekannya di depan umum boleh, di depan publik, di depan acara-acara tertentu, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi Tuhan ingin menarik kita lebih jauh dalam persekutuan doa kita dengan Allah, yaitu doa secara pribadi di hadapan Allah. Doa yang dilakukan secara pribadi merupakan sebuah latihan rohani, latihan iman untuk dipraktekkan di depan umum. Mungkin saudara tidak memiliki ruangan khusus. Seperti banyak orang yang mengatakan, aku punya ruang doa di rumahku. Ada setiap gereja tertentu, mereka punya ruang doa atau menara doa, kamar doa, dan seterusnya. Mungkin saudara tidak punya ruangan khusus di gereja atau ruangan khusus di rumah saudara. Saya kalau di rumah, saya bahkan kalau anak-anak misalnya yang orphan dia pergi dia kuliah, maka saya doa di kamarnya dia. Tapi kalau orphan ada di rumah, kamarnya terpakai, saya masuk ke tempat di mana baju-baju disimpan, saudara. Ditempatkan, agak kecil, sempit, ya. Tapi itulah private room saya. Dan saya gunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk saya berdoa di sana, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan secara pribadi. Mungkin saudara tidak punya tempat yang khusus seperti itu. Tetapi juga ini tidak berarti bahwa saudara tidak dapat berdialog dengan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa saudara tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Keterbatasan ruang berdoa baik di rumah maupun di gereja atau di tempat tertentu, saudara, ini bukan berarti saudara tidak dapat berdoa. Lalu kemudian, ya karena aku tidak punya ruang ya aku tidak berdoa. Aku tidak punya ruang khusus ya aku tidak berdoa. Di gereja tidak ada ruang khusus, makanya aku tidak berdoa. Saudara dapat berdialog kepada Tuhan, saudara dapat berkomunikasi dengan Tuhan di mana saja dan kapan saja. Karena private room di sini itu berarti saudara sedang berkomunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan secara pribadi. Tidak ditentukan ruangnya, tidak ditentukan tempat berapa lebar kali berapa, saudara. Tetapi ini bicara tentang komunikasi pribadi saudara dengan Tuhan. Private room saudara mungkin bisa jadi di dapur. Private room saudara mungkin bisa jadi di tempat kerja saudara. Private room saudara dengan Tuhan bisa jadi di tempat saudara membaca buku. Private room saudara bisa jadi di tempat saudara ngopi secara pribadi. Duduk di tempat kafe, berdialog dengan Tuhan secara pribadi. Private room saudara bisa saja di mana saja. Dan itu menjadi ruang pribadi saudara dengan Tuhan yang tidak diganggu oleh orang lain. Jadi tidak harus saudara mengeluarkan biaya yang besar, lalu membangun tempat tertentu, lalu menjadikan itu sebagai private room. Ya aku kalau tidak ada ruang khusus, aku tidak bisa berdoa lah. Nonsense saudara. Alasan seperti ini adalah alasan yang mengada-ngada. Yang hendak mengatakan saudara sebetulnya tidak ingin berdoa. Saudara sebetulnya tidak ingin punya private room dengan Tuhan secara pribadi. Saya kalau di kantor, ruangan gereja terbuka, saudara. Saya bisa gunakan ruang terbuka itu. Saya bisa menyembah Tuhan. Saya bisa berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Dan itulah private room saya. Tidak harus pergi menyediakan ruangan, tempat khusus, baru bisa berdialog. Tidak. Saudara, doa itu mudah. Karena di mana saja saudara berada, bisa menjadi private room, saudara. Kalau saudara sebagai manajer di ruangan kantor saudara, bisa jadi private room. Kalau saudara kerja di tempat sebuah kantor, kantornya berisi banyak orang, tapi saudara punya meja sendiri, walaupun di satu lantai yang sama terbuka, saudara itulah private room saudara. Saudara bisa berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan secara pribadi. Jadi jangan mengada-ngada untuk mencari-cari tempat terlebih dahulu. Dan kalau tidak ada saudara berkata, oh Tuhan sorry, aku tidak bisa berdoa hari ini karena kamar semua penuh.
semua terpakai, jadi aku tidak punya tempat untuk berdoa. Wow. Saudara, itu mengada-ngada namanya. Mari kita jadikan ruangan apa saja, tempat di mana saja sebagai private room, saudara, untuk berkomunikasi, berdialog, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Doa itu mudah, saudara. Dan Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Carilah tempat yang pribadi. Saudara, bisa di bawah pohon, bisa di taman, di mana saja saudara berada. Di sanalah bisa jadi private room. Ada orang-orang yang secara khusus pergi ke Korea, ke bukit doa milik dari satu gereja besar di Korea, dan mereka bisa berdoa di sana. It doesn't matter. Saudara bisa punya biaya, bisa pergi ke sana doa pribadi. It doesn't matter. Saudara bisa pergi ke Surabaya, saudara berdoa di goa, tempat berdoa, goa doa. It doesn't matter. Saudara bisa punya biaya, itu saudara bisa lakukan. Tapi apakah itu menjadi kehidupan doa yang saudara lakukan setiap hari? Ataukah hanya temporer sifatnya? Saudara bisa pergi ke Ungaran untuk saudara berdoa di Bukit Doa Getsemani di Ungaran. Sendiri di sana. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah bukan tempat-tempat yang seperti itu yang dilakukan secara temporer. Yang Tuhan ingin private room adalah yang kita lakukan setiap hari bersama dengan Tuhan secara pribadi. Tidak harus menyediakan ruangan khusus. Yang ketiga, saudara, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh mengajarkan kepada kita satu hal, saudara, bahwa yang namanya doa itu adalah percakapan dua arah, saudara. Bukan percakapan satu arah. Saudara tidak seperti orang yang sedang berkonsultasi. Saudara stres, saudara konsultasi dengan psikolog. Saudara ngomong ngalor gitu, psikolog, konselornya dengerin saja, mencatat gitu ya. Lalu mencoba untuk membuat saudara membuka semua unek-unek di dalam hati saudara. Bukan, saudara. Doa itu bukan konsultasi. Doa adalah percakapan dua arah antara Tuhan dengan saudara. Doa adalah percakapan antara Allah dengan saudara secara pribadi. Nah, orang yang mengenal Tuhan tahu apa yang mereka minta. Tapi mereka juga tahu bahwa permintaan mereka akan dikabulkan Bapa bukan karena banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan. Bukan banyaknya kalimat-kalimat yang bagus-bagus yang mereka naikkan. Melainkan karena imannya itu sesuai dengan kehendaknya. Saudara, doa itu dua arah, percakapan antara Allah dengan umat. Bukan konsultasi, sekali lagi. Bukan seperti seorang yang stres, depresi, berkonsultasi dengan konselornya, ngomong, ngoceh, terus. Bukan, saudara. Mengulang doa, berdoa panjang-panjang, bukan merupakan hal yang salah. Karena kadang-kadang dalam setiap kegiatan gereja, saya bisa berdoa panjang, memimpin doa dalam durasi yang cukup panjang. Saya bisa memanfaatkan waktu sampai 20 menit non-stop untuk berdoa banyak hal. Baik untuk pokok-pokok doa tertentu, untuk hal-hal yang lainnya. Tapi bukan berarti panjang-panjang itu salah, tidak ada yang salah dengan hal itu, saudara ya. Atau bahkan dilarang oleh Tuhan. Karena kita bisa mendoakan banyak hal dengan pokok doa yang sangat banyak. Tapi apabila kita membaca Alkitab, maka kita akan membaca bahwa Tuhan Yesus itu berdoa juga berulang-ulang loh, saudara. Jadi Tuhan Yesus juga doanya berulang-ulang. Alkitab mengatakan untuk ketiga kalinya, saudara. Dia berdoa dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi doanya diulang-ulang, Yesus. Doanya berulang. Alkitab juga menceritakan tentang Tuhan Yesus yang doanya panjang dan lama. Alkitab mengatakan, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman, saudara. Ini dia berelasi dengan Bapaknya dalam persekutuan doa yang sangat panjang. Semalam-malaman, kata Alkitab. Dia berdoa kepada Allah.
Jadi Alkitab juga menceritakan kehidupan doa Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa, dilakukan berulang-ulang, diucapkan berulang-ulang. Tetapi juga dalam durasi waktu yang lama, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi artinya apa, saudara? Doa panjang dalam kurun waktu yang lama, tidak ada yang salah dengan hal itu. Bahkan kita mengucapkan doa yang itu berulang kali juga bukan merupakan hal yang salah. Hari ini saudara doanya itu, besok saudara doanya itu, besoknya lagi doanya seperti itu, juga tidak ada yang salah, saudara. Karena Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia mengulang doanya yang itu juga. Dalam tradisi, saudara, doa orang kafir atau doa orang yang tidak mengenal Allah, itu ada tradisinya, ada budayanya. Nah, dalam kehidupan tradisi orang kafir atau orang yang tidak mengenal Allah, banyaknya kata-kata itu dipandang sebagai cara agar Tuhan mendengar. Coba saudara perhatikan ketika Elia berhadapan dengan para nabi Baal, saudara. Mereka berteriak-teriak dengan cara yang sedemikian rupa untuk supaya mendapatkan perhatian dari Baal yang mereka sembah. Mereka berpikir dengan banyaknya kata-kata Tuhan akan mendengar. Di sisi yang lain mereka juga berpikir bahwa banyaknya kata-kata sebagai cara untuk mendesak Allah agar bersedia menjawab doa mereka. Itu sama seperti kalau kita membutuhkan bantuan dari orang lain, kita desak orang dengan kata-kata kita sampai orang itu berbelas kasihan. Mereka berpikir kalau terus didesak, Allah terus didesak, maka Allah bersedia menjawab doa mereka. Itu pikiran mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka berpikir bahwa banyaknya kata-kata merupakan cara membuat Tuhan itu lelah. Mendengar terus, teriakan terus, berulang-ulang. Tuhan itu lelah dan pada akhirnya akan menjawab doa mereka. Nah, dasar yang seperti inilah yang sebetulnya Tuhan tidak perkenan. Dasar yang seperti inilah yang sebetulnya Tuhan tidak kehendaki, saudara. Tuhan tidak melarang seseorang berdoa panjang dengan kata-kata yang bahkan diulang-ulang, bahkan dengan durasi waktu yang panjang. Tuhan tidak melarang, saudara, orang yang melakukan hal ini. Yang Tuhan tidak kehendaki adalah adanya motif yang jahat, saudara. Adanya motif yang jahat dalam setiap doa yang kita doakan. Seperti yang tadi motif dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia berpikir, dia desak Tuhan. Kalau ini dilakukan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Ini motif yang tidak baik, saudara. Dia berpikir Tuhan itu perlu didesak-desak. Tuhan perlu diganggu telinganya. Noise ya. Murmuring, ya, seperti gumaman, lalu Tuhan menjadi lelah. Tidak, saudara. Motif yang seperti ini yang Tuhan tidak kehendaki. Dan motif yang tidak pantas dalam hati orang yang berdoa. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan pasti mendengar doa. Tuhan pasti menjawab doa. Yesaya bahkan mengatakan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan teriakan dari seruan umatnya. Yang menjadi pemisah itu adalah kejahatan, dan kita sudah belajar itu di seri yang sebelumnya. Tuhan tidak ingin ada motif atau niat jahat, niat yang tidak pantas di dalam hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Setelah selama motif berdoa kita benar di hadapan Allah, baik panjang maupun pendek, itu tidak masalah. Doa yang saudara panjatkan, Allah pasti mendengarnya. Jadi kita belajar tentang private room, kita sekarang belajar tentang doa itu dua arah. Percakapan, dialog. Bukan kita yang mendominasi dan mengharapkan Tuhan hanya sebagai pendengar dan penjawab. Pendengar dan penjawab. Ada percakapan di dalamnya. Doa juga tidak tergantung dengan panjang pendeknya. Bisa saja kita mengulang-ulang doa yang sama. Bisa saja bahkan semalaman kita tidak meminta apa-apa.
Kita hanya menyanyi, kita hanya menyembah, kita hanya berkata-kata keagungan Tuhan dan seterusnya. It doesn't matter. Yang penting adalah sikap hati, motif di dalam diri kita. Supaya tidak ada niat jahat atau niat yang tidak pantas yang kita tunjukkan ketika kita berdoa kepada Allah. Mari saudara punya niat yang benar ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, ini agak cukup panjang. Nanti kalau ini saya akan stop di sini, kita akan lanjutkan nanti di seri yang berikutnya. Ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berdoa itu tidak hanya berbicara tentang meminta, saudara. Doa itu tidak melulu isinya minta, 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 minta. Seperti begging atau seperti pengemis yang meminta-minta saja kepada Bapa. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan karena Bapa itu mengetahui setiap kebutuhan kita. Kebutuhan kita penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari meminta, saudara. Kita meminta Tuhan memenuhi kebutuhan kita itu penting. Tetapi ada yang lebih jauh daripada, lebih penting daripada meminta. Sebab doa itu tidak hanya bicara tentang kita, tetapi doa juga bicara tentang Tuhan yang membuka diri dan berelasi dengan umatnya. Jadi doa itu tidak hanya meminta-minta saja. Kita bisa tidak meminta apapun bahkan. Saya berjumpa dengan seseorang di salah satu kota di Jawa Tengah. Dia bahkan mengatakan, aku kalau doa tidak pernah meminta. Karena Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan itu sudah menyediakan. Bagian kita adalah mengambilnya. Bagian kita adalah menerimanya. Bagian kita adalah menikmatinya. Oleh karena itu doa tidak harus selalu berisi tentang permintaan. Inti doa adalah membangun hubungan, saudara. Inti ketika kita berdoa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga yang terpenting dalam hubungan itu bukan apa yang dapat kita sampaikan, apa yang dapat kita dapatkan, saudara. Bukan. Inti dalam doa adalah bukan apa yang dapat kita sampaikan, bukan apa yang dapat kita dapatkan dari doa itu. Karena bagi Tuhan yang penting bukan apa yang kita minta dan doakan. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bahkan jauh sebelum kamu meminta, Dia sudah tahu setiap kebutuhan dan apa yang akan kau minta. Lalu pertanyaannya begini, saudara. Kalau Allah itu sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kenapa kita masih harus berdoa? Kalau Tuhan sudah tahu, mengapa kita harus berdoa? Saudara, karena bagi Tuhan yang penting bukan apa yang kita ucapkan, bukan apa yang kita doakan, tetapi yang penting adalah relasi, hubungan. Coba saudara katakan di dalam hati saudara, hubungan. Yang penting adalah hubungan. Apa yang ada di dalam hati kita ketika kita diundang oleh seseorang konglomerat untuk makan ke rumah atau makan di kantornya. Ketika saudara sebagai teman, sebagai sahabat, saudara diundang untuk makan di rumah seorang konglomerat atau di kantor konglomerat. Mungkin sebagian saudara akan berkata, wah ini kesempatan yang luar biasa. Kalau nanti aku datang ke rumahnya, aku sambil bawa proposal. Bisa jadi loh saudara. Karena saudara berpikir ini kesempatan berjumpa dengan seorang konglomerat, maka saudara berpikir untuk membawa satu proposal. Tapi kan itu sebetulnya tidak diinginkan oleh konglomerat. Karena konglomerat ingin saudara makan bersama dengan dia, bercakap-cakap dengan dia. Kalau dia mau bantu, sudah pasti dia bantu. Tapi ketika sedang bercakap-cakap, sedang ngobrol ngalor ngidul, senang, sukacita sana sini, saudara sodorkan proposal. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran konglomerat dan hati konglomerat itu? Waduh, itu merusak suasana, saudara.
merusak suasana kebatinan. Karena sebetulnya yang penting bukan proposalnya. Yang penting adalah hubungannya. Saudara mengatakan, wah luar biasa. Ini kesempatan saya untuk memberikan proposal kepadanya. Mungkin sebagian yang lain mengatakan, wah ini kesempatan yang luar biasa. Aku akan meminta proyek. Wah, meminta proyek. Ini kesempatan. Aku sebagai seorang kontraktor, aku sebagai seorang pengusaha, dan dia punya banyak usaha, aku akan minta proyek kepadanya. Saudara, ketika ngobrol ngalor ngidul, senang, tuan rumah konglomerat itu bersukacita, teman-temannya datang, makan bersama-sama dengan dia. Tiba-tiba ada seorang datang, ambil kursi, duduk di sebelahnya, lalu berbisik, bos minta proyek dong. Wah, apa yang terjadi saudara? Langsung wajah si tuan rumah itu, si konglomerat itu langsung merah padam. Itu tidak diinginkan, saudara. Yang diinginkan adalah relasi. Yang diinginkan adalah hubungan. Tetapi itulah kenyataannya. Di tengah-tengah kesempatan orang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tiba-tiba nyelonong orang, Tuhan minta dong. Wah, saudara, Tuhan ingin orang meminta. Tuhan ingin orang berharap kepadanya. Tapi lebih jauh daripada itu, hubungan dengan Tuhan tidak boleh dirusak hanya karena kita punya kebutuhan, hanya karena kita ingin menjadi orang yang secara finansial lebih baik. Ada sebagian lain yang mengatakan, wah ini kesempatan luar biasa. Aku ingin meminta sumbangan untuk yayasan dan gereja yang kulayani. Wah, prek, saudara. Langsung gubrak. Seorang pendeta diundang konglomerat, ingin bercakap-cakap, ingin ngobrol santai, berhubungan dengan banyak hal. Tapi ketika si bos itu melihat ada proposal di tangannya, langsung hatinya menjadi kecut, langsung hatinya menjadi tidak senang, saudara. Apalagi dimanfaatkan untuk meminta sumbangan. Bos, yayasanku butuh sumbangan nih bos. Minggu depan ada proyek, ada pelayanan, gereja sedang membangun ini bos. Masih butuh dana yang cukup besar. Saudara, kalau itu saudara lakukan dalam satu kesempatan, hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, relasi yang begitu indah, saudara, itu merusak suasana, merusak hubungan. Padahal konglomerat itu hanya mau ditemani ngobrol saja, ingin ditemani ngopi saja, ditemani bincang-bincang santai tentang banyak hal yang ringan, tentang kisah-kisah yang luar biasa, kedahsyatan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dan sebagainya. Lalu saudara merasa bosan karena hanya diajak ngobrol ngalor ngidul. Saudara ingin punya kesempatan, saudara jenuh. Ngomong apa sih ini? Aku ini punya kebutuhan nih. Ini sudah jam 9 malam. Ini sudah larut malam. Tapi belum punya kesempatan. Kepengen pulang. Nah, tapi tidak ada kesempatan untuk menyodorkan proposal. Dia ingin dapatkan kesempatan untuk bisa ngobrol dengan dia secara pribadi. Lalu menyodorkan banyak hal. Menyampaikan keinginan meminta bantuanlah. Bahkan tidak ada satupun tawaran atau penawaran yang keluar dari mulut konglomerat. Mereka mengharapkan, cobalah konglomerat itu ngomong, apa yang dapat aku bantu bagi gerejamu? Apa yang aku dapat bantu bagi yayasanmu? Apa yang aku dapat bantu bagi proyek-proyekmu? Itu yang diharapkan. Tapi tidak ada keluar dari mulut konglomerat ini menyampaikan tawaran itu. Sehingga dia omongan konglomerat ini tidak lagi diperhatikan. Percakapan konglomerat ini tidak diperhatikan. Mereka bosan, mereka jenuh. Saudara, mereka yang dinantikan adalah omongan konglomerat. Apa yang dapat aku bantu dengan gerejamu? Apa yang aku dapat bantu dengan yayasanmu? Apa yang aku dapat bantu dengan program-programmu? Saudara, si konglomerat hanya ingin ngobrol. Demikian juga, saudara, dengan Tuhan. Kita berpikir wasting time. Kita berpikir ini membuang waktu sia-sia. Saudara merasa bahwa sia-sia bertemu dengan konglomerat itu. Karena merasa pertemuan sekian waktu lamanya tanpa hasil apapun. Saudara berpikir itu tidak ada hasilnya. Saudara berpikir konglomerat tidak memikirkan
mereka yang menjadi tamunya. Salah, saudara. Kita berpikir wasting time, sia-sia. Saya berdoa, saudara, padahal tanpa kita ketahui, saking senangnya konglomerat itu, saudara datang kepadanya, bisa makan bersama-sama dengan dia, bersedia diajakin ngobrol, bersedia menemani dia. Dia telah meminta sekretarisnya menyiapkan 1 amplop berisi dengan cekwe, cek, bagi setiap saudara yang hadir. Saudara, seringkali kita berpikir kita mau sodorkan proposal, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa semua sudah disediakan oleh konglomerat itu. Lalu kemudian karena saudara bosan, saudara keluar dulu, tinggalkan, pergi. Bos, aku pamit dulu ya, aku masih ada acara lain nih. Oh ya silakan. Bos, aku pulang dulu ya. Oh ya silakan. Dan orang terakhir yang masih tinggal bersama dengan bos itu, dia panggil sekretarisnya, come to me, berikan 1 amplop untuk orang-orang yang masih tinggal ini. Saudara, tanpa kita sadari, hal itu juga dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir wasting time dalam berrelasi dengan Tuhan. Setiap waktu yang kita sediakan untuk bersekutu dengan Bapa, Dia sudah tahu kebutuhan kita. Tanpa meminta, ketika kita keluar dari ruangan itu, Dia sudah siapkan banyak hal dalam kehidupan kita. Saya berhenti sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di seri yang berikutnya. Saya ingin berdoa untuk beberapa pokok doa, saudara. Mari kita bawa doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, khususnya untuk bangsa dan negara kita Indonesia, yang hari-hari ini mengalami banyak bencana, ada gempa di sana sini. Mari kita doakan. Dan kita juga doakan untuk tahun politik ini, yang gonjang-ganjingnya sudah semakin panas. Dan kita doakan untuk Indonesia menghadapi resesi ekonomi yang kita tidak pernah tahu kapan akan terjadinya. Tapi mari kita minta anugerah Tuhan, supaya bangsa ini tetap ditopang oleh Tuhan, diperhatikan Tuhan, dipedulikan Tuhan. Mari kita doakan untuk gereja Tuhan, supaya gereja hadir untuk menjadi berkat bagi Indonesia khususnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, Indonesia saat ini mengalami hujan yang terus-menerus, bahkan sampai hari ini masih belum berhenti. Ada beberapa kota yang bahkan mengalami banjir, yang harus membuat warganya mengungsi ke tempat-tempat pengungsian. Dan juga di beberapa tempat ada gempa yang menggoncang kota-kota mereka, sehingga mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir. Tuhan, kami berdoa, Tuhan kiranya anugerah Tuhan dinyatakan atas mereka, sehingga mereka merasakan damai sejahtera Tuhan, mereka merasakan perlindungan, mereka merasakan pemeliharaan Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, di tengah-tengah guyuran air, di tengah-tengah air yang mengelilingi mereka, dan gempa yang secara beruntun menggoncang kota tempat di mana mereka berada, khususnya di Jayapura. Bu Eci dan teman-teman disertai dan diberkati Tuhan. Anugerah Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia, supaya bangsa ini juga dapat mengalami keteduhan. Mereka hidup tanpa gempa dan tanpa ancaman kematian oleh karena bencana-bencana yang mengerikan ini. Tuhan, hamba berdoa supaya bangsa ini di tengah-tengah situasi politik yang semakin memanas, munculkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Seorang calon presiden yang takut akan Tuhan, seorang calon presiden yang hatinya untuk rakyat, hatinya memikirkan untuk kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di 38 provinsi ini ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami minta pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Bukan pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan kelompok dan golongan, atau yang mementingkan kepentingan pribadi. Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati Indonesia, berkati hasil hutannya, berkati hasil lautnya, berkati hasil tambangnya, berkati hasil buminya, berkati hasil airnya.
sehingga muncul ikan-ikan yang baik, tambang-tambang yang terus digali dan berkembang dengan baik, menghasilkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami menyerahkan Bapak Presiden kami dengan kebijaksanaan, dengan hikmat memimpin negeri ini, berkati dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga Indonesia dapat lepas landas menjadi negara yang maju, negara yang terus hidup di dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Mampu survive di tengah-tengah pandemi, tapi juga mampu survive di tengah-tengah resesi yang mengancam secara global yang mungkin akan berdampak pada Indonesia. Indonesia tetap memiliki daya tahan karena anugerah Tuhan. Hamba berdoa untuk gereja Tuhan, baik gereja Tuhan hadir di Indonesia dan terus menjadi berkat, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, mewartakan, memberitakan kebenaran, sehingga gereja Tuhan terus eksis di tengah-tengah bumi Indonesia, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sampai ketemu nanti di aku dan kehidupan doaku di seri yang berikutnya. Saya berdoa saudara sudah mulai bergairah, bersemangat, rindu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. You are blessed.